Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi Irawan, NIM 1221055. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai fikih zakat. Yang pertama, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merinci secara detail tentang harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Al-Quran juga tidak menjelaskan tentang kadar persentase kewajiban zakat tersebut. Tetapi Allah telah memberikan amanat kepada Rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW, untuk menjelaskan dan merinci hal tersebut dalam bentuk sunnah, baik yang qauliyah maupun yang amaliyah. Adapun mengenai harta kekayaan yang wajib dizakati para ulama, mereka sepakat ada 4 macam, yaitu yang pertama emas dan perak. Lalu yang kedua binatang ternak. Binatang ternak di sini meliputi unta. Nisab unta adalah 5 ekor dengan kadar zakat seekor kambing. Yang kedua sapi. Nisab sapi adalah 30 ekor dengan kadar zakat 1 ekor sapi jantan atau betina berumur 1 tahun. Yang ketiga kambing. Sedangkan untuk hisab kambing 10 adalah 40 ekor. Dengan kadar zakat 1 ekor kambing ini berlaku untuk jumlah 40-120 ekor. Lalu yang selanjutnya tumbuh-tumbuhan atau hasil pertanian. Al-Hasan Al-Basri, Al-Sauri, dan Asy-Syat'i berpendapat bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati hanya 4 macam jenis tanaman, yaitu gandum, kurma, padi, dan anggur. Selain 4 macam tersebut tidak wajib dizakatkan. Dan yang terakhir adalah harta perdagangan. Yang dimaksud dengan harta perdagangan adalah semua bentuk harta yang diproduksi untuk dijual belikan dengan bermacam-macam cara dan membawa kenaikan dan manfaat bagi manusia. Selanjutnya, mustahik zakat. Zakat tidak bisa diberikan pada sembarang orang. Zakat hanya bisa diberikan pada mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Sebab seperti yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui bagi Maha bijaksana. Ada 8 golongan mustahik zakat, antara lain al-fuqara atau seorang fakir. Adalah orang yang hidupnya amat sengsara, tidak memiliki harta dan tidak memiliki tenaga untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya. Yang kedua al-masakin atau orang miskin. Orang miskin berbeda dengan orang fakir. Dalam keadaan miskin, orang masih bisa memiliki penghasilan dan pekerjaan tetap, namun dalam keadaan serba kekurangan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, al-amilin atau panitia zakat. Al-amilin atau panitia zakat merupakan orang yang bertugas mengumpulkan serta membagikan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya. Selanjutnya, mu'alaf. Istilah mu'alaf merujuk pada orang yang baru masuk Islam dan belum mantap dari segi iman dan takwa. Yang kelima, zurikob. Para penerima zakat berikutnya adalah hamba sahaya atau budak yang ingin memerdekakan dirinya dari majikan dan membutuhkan tebusan uang. Zakat bagi zurikob juga mencakup pembebasan seorang muslim yang ditawan oleh orang-orang jahat, atau membebaskan seorang muslim dari penjara karena tidak mampu membayar denda atau diat. Yang keenam, al-horim atau orang-orang yang berhutang. Istilah ini merujuk pada orang-orang yang berhutang dan tidak sanggup membayar. Namun perlu diingat bahwa utang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk kebutuhan maksiat. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Abu Daud, zakat tidak halal bila diberikan kepada orang kaya, kecuali 5 sebab: berperang di jalan Allah, pengurus sedekah, orang yang berhutang atau orang yang memberi sedekah dengan hartanya, atau orang kaya yang mendapat hadiah dari orang miskin dari hasil sedekah. Selanjutnya, fisabilillah al-muhajidin atau pejuang Islam. Merupakan orang yang berjuang di jalan Allah sabilillah tanpa upah dan imbalan demi membela dan mempertahankan Islam dan kaum muslimin untuk mendapatkan hak beribadah, hak asasi manusia, serta memperjuangkan kebebasan beribadah bagi seluruh umat muslim. Dan yang terakhir, Ibnu Sabil atau musafir. Mustahik zakat yang terakhir adalah musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan, Ibnu Sabil, yang bertujuan untuk mencari akidah, ilmu, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang tidak berhak menerima zakat dibedakan menjadi 2 golongan.
Mereka adalah anak cucu keluarga Rasulullah SAW dan sanak famili orang yang berzakat, yaitu bapak, kakek, istri, anak, cucu, dan lain-lain. Sementara dikutip dari Asy-Syariah, ada 7 golongan yang tidak berhak menerima zakat. Mereka adalah Bani Hashim, yaitu Nabi SAW dan kerabatnya, orang kaya, orang yang berfisik kuat dan berpenghasilan cukup, orang yang dinafkahinya, orang yang tercukupi nafkahnya oleh yang menanggungnya, budak dan orang kafir. Dan Rasulullah bersabda, tidak ada hak zakat untuk orang kaya dan tidak pula orang yang masih kuat bekerja. Hadis riwayat Al-Nasa'i. Materi yang terakhir yaitu hikmah zakat. Kurang lebih ada 11 hikmah zakat, antara lain 1. Sebagai perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menolong, membantu dan membina kaum du'afa, orang yang lemah secara ekonomi maupun mustahik lainnya ke arah kehidupannya yang lebih baik dan lebih sejahtera. Yang ketiga, sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh umat muslim. Yang keempat, untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta. Yang kelima, menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar. 6. Menghilangkan kebencian, iri, dan dengki dari orang-orang sekitarnya. 7. Dapat menyucikan diri dari dosa. 8. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat. 9. Zakat adalah ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial, ekonomi atau pemerataan karunia Allah Subhanahu wa taala dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, rasa kemanusiaan, pembuktian persaudaraan Islam, pengingat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengingat batin antara golongan kaya dengan golongan miskin, dan sebagai penimbun jurang yang melalui menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah. 10. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, di mana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai, dan harmonis, yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang aman, tentram, lahir, dan batin. Dan yang terakhir, menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip umatan wahidah, musawah, ukhuwah Islamiyah, dan takaful ijtima'. Kesimpulan, zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim yang hartanya sudah sampai 1 nisab dalam 1 tahun. Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti emas, perak, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan, dan harta perdagangan yang semuanya tercantum dalam dalil-dalil dan firman Allah Subhanahu wa taala. Mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat dibagi menjadi 8 golongan, yaitu al-fuqara, al-masakin, al-amilin, mu'alaf, syurikab atau budak, al-horim, pejuang Islam, dan yang terakhir musafir. Sedangkan golongan yang tidak berhak menerima zakat dibagi menjadi 2, yaitu anak cucu keluarga Rasulullah, sanak famili orang yang berzakat, bapak, kakek, istri, anak, cucu, dan lain-lain. Dan ada 7 golongan yang tidak berhak menerima zakat. Mereka adalah Bani Hashim, yaitu Nabi SAW dan kerabatnya, orang kaya, orang yang berfisik kuat dan berpenghasilan cukup, orang yang dinafkahinya, orang yang tercukupi nafkahnya oleh yang menanggungnya, budak, dan orang kafir. Demikian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.